Luhut turun gunung jelaskan rencana bea masuk 200% atas barang China. Artikel berikutnya. Barang China mau kena pajak 200%, Faisal Basri teriak jangan. Nah, untuk mengulas isu ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia, editor CNBC Indonesia Damiana Cut Emeria dan juga Chief Economist CNBC Indonesia Anggito Abimanyu. Selamat pagi Mbak Eme dan juga Pak Anggito, apa kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Sasa. Menarik sekali, di awal pekan kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan keriuhan, terkait dengan wacana rencana pengenaan bea impor hingga 200% barang-barang dari China. Saya akan ke Mbak Eme terlebih dahulu. Seperti apa redaksi CNBC Indonesia melihat terkait dengan wacana ini? Apakah memang ini menjadi opsi yang cukup ideal begitu ya? Karena kan beberapa waktu lalu ini juga sempat menjadi sorotan bahwa salah satu industri dalam negeri TPT juga cukup terpuruk dengan adanya gempuran impor khususnya dari China. Kalau dari CNBC sih kita melihat ini kita ingin menegaskan, bukan meluruskan ya, tapi menegaskan bahwa bea masuk yang dimaksud di sini adalah tindakan pengamanan perdagangan, anti dumping maupun safeguard yang sebelumnya sudah diumumkan pemerintah untuk dilakukan percepatan dalam penerapannya. Nah, sebenarnya yang dimaksud di sini adalah bea masuk yang mungkin bisa mencapai 200% itu adalah untuk keramik impor asal. Semua ya? Tidak semua, karena untuk menerapkan itu harus melalui proses-proses penyelidikan, pembuktian bahwa terjadi injuri di dalam negeri. Nah, kita melihat di sini untuk kasus ini mungkin ini sebagai katakanlah promosi pemerintah ya untuk memperbaiki kesalahan di Permendak 8 kemarin. Jadi sepertinya ingin bukan kalau bisa dibilang menutupi, menebus kesalahan di Permendak 8 yang sudah membebaskan impor, akhirnya dicari jalan keluar yang sebenarnya penyelidikannya sudah berlangsung. Dan kalau dari keterangan ASAKI, Asosiasi Keramik, mereka sudah dapat tembusannya, memang KADI, Komite Anti Dumping Indonesia, membuktikan telah terjadi injuri akibat dari serbuan impor keramik Cina ini. Nah, yang menyebabkan isu ini bergerak liar pada waktu sepekan terakhir adalah tidak ada penegasan atau hampir terjadi misleading bahwa bea masuk ini berlaku hanya untuk barang Cina. Sebenarnya tidak. Tapi ini adalah tindakan yang akan disiapkan pemerintah tidak hanya untuk barang Cina, tapi untuk barang-barang impor yang nanti diselidiki dan terbukti menimbulkan injuri di dalam negeri. Oke, jadi tidak ada komunikasi yang clear begitu sehingga menimbulkan keriuhan bahwa ada tindakan diskriminatif kepada khususnya China. Oke, Pak Anggito, ini cukup menarik karena ada negara China yang dibawa-bawa, kita tahu ini adalah salah satu negara mitra dagang utama Indonesia begitu. Tapi satu sisi kondisi tanah air beberapa industri terpuruk karena adanya gempuran impor, khususnya impor ilegal. Seperti apa Anda melihat wacana atau mungkin sebetulnya berita yang terjadi simpang siur terkait dengan penetapan 200% bea impor untuk barang-barang China? Ya, sebetulnya begini ya, kalau saya sih melihat mengobservasi ya, telah terjadi lonjakan barang impor dari Cina karena Cina memang surplus ya sekarang ini. Surplus 3 tahun terakhir ini sudah luar biasa sejak pasca Covid lah. Jadi barang-barang Cina khususnya yang foodless seperti keramik, elektronik, tekstil, TPT itu banjir ke tempat lain ya. Nah, faktanya Indonesia itu tidak mungkin satu-satunya yang negara yang tidak mampu untuk menahan gempuran itu ya. Kalau saya lihat datanya ya, memang barang-barang di Cina itu lebih murah, kurang lebih bahkan sampai 60% lebih murah daripada barang-barang yang sama di pasar. Sehingga pasti dalam kondisi seperti itu Indonesia mengalami oversupply ya, khususnya untuk TPT yang saya lihat. Nah, sebenarnya sudah 3 tahun yang lalu, jadi pemerintah itu kemana aja nih sebenarnya 3 tahun ini ya? Telat berarti pemerintah, Pak? Sangat terlambat ya. Padahal kalau di dalam pendidikan KADI, kalau itu ada anti dumping atau predator namanya, itu setahun sudah bisa. Bahkan bisa dilakukan yang namanya bea masuk sementara. Saya dulu kan ketua tim tarif ya, kalau ada begini-begini sementara dulu dikenakan gitu. Jangan usah nunggu sampai anti dumping selesai. Pendidikan ini kan panjang ya, 1 tahun kalau dalam ketentuan yang ada itu 12 bulan. Tapi 3 bulan pun sudah bisa.
Kalau sudah diketahui kan hanya melihat harganya berapa. Barang Cina masuk ke sini, barang Indonesia bandingkan aja berapanya, di Cina berapa, kan tanya orang dutaan sana kan sudah bisa informasi itu, lalu disebutkan, lalu telah terjadi yang namanya entah itu dumping, entah itu predator, entah itu apa yang merugikan, dibuktikan sebelum ada pembuktian 3 bulan kenakan saja sudah, gitu. Sehingga ada shock terapi gitu. Nah sekarang kan nunggu anti dumping KADI, nggak perlu KADI. KADI itu prosesnya panjang, 1 tahun bahkan bisa lebih. Karena kan ada hak jawab dan sebagainya. Dan sebetulnya kalau ada anti dumping pun atau ya biaya masuk imbalan safeguarding itu tidak menyelesaikan masalah. Oke, apa dong Pak yang seharusnya masalahnya dilakukan? Itu di pelabuhan gitu. Kalau saya tanya sekarang, kan itu ada kode HS 61, 62, 63. Ya, 61 tekstil, TPT, dan sampai garment. Pindah HS sudah nggak ketahuan gitu. Karena kan sistemnya borongan gitu. Satu kontainer, barangnya apa ya pokoknya diklaim aja ini gitu. Apakah itu ada TPT-nya, apakah ada barang penyelundupan yang nggak tahu. Nggak ketahuan. Jadi ada 2 nih, barang ilegal sama barang legal yang dikirim dengan harga yang murah gitu. Kalau ilegal ya udah bakar aja udah. Dan yang menjadi concern kan sebetulnya impor ilegal itu kan ya? Kalau ilegal nggak ada masalah, itu kan sudah dibuang, dikembalikan juga bisa, ya toh? Atau dinyatakan sebagai barang ilegal. Kalau barang legal ini yang masalah sekarang ini. Masuknya benar gitu, klaimnya benar, tetapi dokumennya mungkin salah dan harus dicek oleh aparat-aparat di pelabuhan, gitu ya. Nah sebetulnya masalahnya kan di sini komplain dari teman-teman di asosiasi udah cukup lama, udah 3 tahun nih. Tidak hanya keramik, kalau keramik sih masih mudah. Tekstil yang sulit sekali, karena barangnya kan nggak ketahuan, kain gitu ya, ditumpuk sama apa juga nggak ketahuan. Jadi tidak cukup hanya dengan bea masuk, harus ada operasi militer di pelabuhan. Sampai operasi militer? Saya kira iya. Dan importirnya dicek satu-satu. Ini yang beli kan importir. Kalau itu ilegal, iya. Kalau ada importirnya aja dikenakan sanksi. Yuk ngapain aja, siapa yang mau diimport, barang-barang yang mana, berapa harganya. Oke. Ya jadi tindakan administratif menurut saya lebih penting. Saya tuh udah pengalaman, ngasih anti dumping dia pindah aja, HS-nya diganti. Ada saja akalnya ya Pak? Akalnya, yang kena misalnya anti dumping HS 61. Pindah jadi HS62. Oke. Kalau selesai udah nggak tetap masuk barangnya itu. Saya kan ke Mbak Em, tadi sudah disampaikan Pak Anggito juga bahwa ada celah-celah yang dilakukan ternyata Pak Mbak Em, dan sebetulnya tadi dikatakan juga sudah ada indikasi-indikasi dumping, tapi selama ini pemerintah belum tegas untuk mengambil sikap apa yang seharusnya diambil. Seperti apa Anda melihat ini khususnya di kacamata redaksi CNBC Indonesia? Betul, tadi seperti yang dijelaskan Pak Anggito, karena sudah pernah juga di dalam pemerintahan ya Mbak. Sebenarnya ada tindakan-tindakan yang bisa langsung cepat dilakukan. Tidak hanya dari mekanisme tindakan pengaman perdagangan, tapi juga ketika tadi terjadi pengalihan HS, itu sebenarnya itu yang jarang dilakukan untuk tindakan pengamanan itu, yang mengalihkan HS ketika dia sudah kena BMAD, eksportir dari sana mengganti HS-nya dan bisa bebas masuk sini tanpa kena BMAD tadi. Terus kemudian yang kedua, sebenarnya Permendak 36 tadi yang sebelumnya sudah diterbitkan tahun lalu, kembali ke situ saja. Itu sudah paling benar, paling cepat. Kalau ya ekstrimnya tadi yang disampaikan oleh Pak Anggito. Tapi kalau memang mau cepat pemerintah, balikin aja ke Permendak 36, ada Pertek. Terus tambahin kebijakan-kebijakan lain seperti SNI. Semua barang-barang, katakan misalnya barang-barang impor dari semua yang masuk ke Indonesia untuk pakaian tertentu, yang impornya terlalu tinggi atau impor borongannya banyak, kenakan aja kebijakan SNI gitu. Itu ada sebenarnya, pemerintah sudah punya instrumen-instrumen, tapi tidak mau menerapkannya. Akibatnya terjadi gini, perputaran-perputaran atau pernyataan-pernyataan yang memicu misleading, keriuhan sendiri. Yang akibatnya pemerintah sendiri yang harus meluruskannya seperti itu.